Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Iya, tak. Baik, kami mohon perhatian karena segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Shalom, Om Swastiastu, Nami Budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Kantor Cabang Dinas Bima dan Kota Bima, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Montar, yang kami hormati Bapak Pengawas Kantor Cabang Dinas Bima dan Kota Bima, yang kami hormati Bapak narasumber dari PT Mitra Sinar Jaya Cabang Bima dan Kota Bima, yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMKN 1 Montar, yang kami hormati Ibu Kepala Tata Usaha beserta jajarannya, dan Bapak Ibu Dewan Guru SMKN 1 Montar yang berbahagia. Saya ucapkan selamat pagi, dan di sini saya bertindak sebagai pemandu acara dalam kesempatan pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di ruang praktek siswa SMKN 1 Montar dalam acara sosialisasi SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Baru tahun 2023. Sebelumnya, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara ketiga, persembahan tari siswi SMKN 1 Montar. Acara keempat, sambutan dari Bapak Kepala SMKN 1 Montar. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Kantor Cabang Dinas Bima dan Kota Bima. Acara keenam, pemaparan materi dari Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima. Acara ketujuh, pemaparan materi oleh narasumber. Acara kedelapan, lain-lain. Acara kesembilan, penutup, dan dilanjutkan dengan acara ramah tamah. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
KM 1 Muntah.
kepada Bapak Olan Wardiansyah, Sarjana Pelayanan Magister Pendidikan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Kantor Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima, Ibu Siti Mariatun SPD MM. Yang kami hormati Bapak Pengawas, Bapak Edi Suherman SPI MSI dan Bapak Muhammad Ikhlas SPI. Kemudian yang kami hormati dan kami ucapkan selamat datang kepada mitra kami Bapak Direktur PT Mitra Sinar Jaya Pak Dedi Wahyu Setiadi. Selamat datang Pak Dedi dan anggotanya yang sudah bersedia menghadiri dengan kami tentang sosialisasi SMK Pusat Keunggulan. Kemudian yang kami hormati ayahanda yang mengiringi kami dalam setiap kegiatan, Bapak Ketua Komite Bapak Haji Saprudin SPD. Yang kami hormati Bapak Wakasek, Bapak Ibu yang tergabung dalam kepanitiaan SMK Pusat Keunggulan, Ibu Kepala Tata Usaha SMK Negeri 1 Mota, serta Bapak Ibu guru yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bisa hadir terkait dengan undangan sosialisasi SMK PK di sekolah kita tercinta itu. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita ucapkan, kita sampaikan, dan kita berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama diberikan waktu luang, diberikan kesehatan, umur panjang untuk bersama-sama membangun sekolah kita tercinta ini. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita berada di alam yang terang benderang seperti pada hari ini dan akan datang. Bapak dan Ibu, kenapa perlu kami mengundang Bapak Ibu narasumber yang ada di depan ini, kemudian Bapak Ibu guru tata usaha semuanya? Karena kita sekarang sebenarnya sudah memasuki era baru, di mana kita mendapat predikat SMK Pusat Keunggulan. Ini adalah perjuangan Bapak Ibu kita semua yang ada di SMK Negeri 1 Mota ini, sehingga kita sampai pada titik di mana kita bisa mendapatkan predikat tersebut. Predikat tersebut direbut sebenarnya oleh 8.000 SMK seluruh Indonesia. Yang lolos cuma 300. Bayangkan 8.000 yang merebut, 300 yang lolos, termasuk SMK kita. Di Kota Bima ada satu, di Kabupaten Bima ada satu, di Dompu ada satu. Kemudian di Lombok ada beberapa. Nah, ini adalah kebanggaan kita semua yang kita tanamkan kepada diri kita, Bapak dan Ibu. Kita tanamkan kepada siswa-siswi kita bahwa kita adalah salah satu sekolah unggulan dengan kondisi-kondisi yang ada sekarang ini yang kita mulai tingkatkan. Dengan permasalahan yang ada, dengan kelemahan yang kita punya, mulai sekarang kita harus benahi sampai kita benar-benar maju sesuai dengan predikat SMK Pusat Keunggulan ini. Jadi Bapak dan Ibu, dalam bantuan SMK Pusat Keunggulan itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah ada bantuan bangunan yang Bapak Ibu bisa lihat yang sedang kita kerjakan. Yang kedua adalah bantuan peralatan yang insya Allah nanti dalam bulan ini dan bulan depan insya Allah akan datang, di mana bantuan peralatan tersebut adalah kandang close house, di mana nanti siswa dan guru semuanya bisa melaksanakan praktek di situ. Kemudian kita berwirausaha dengan adanya kandang tersebut. Walaupun wirausaha kita itu masih ada satu lagi tahapan, yaitu bagaimana sekolah kita menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Setelah kita punya kandang, kita BLUD, kita menjual semua produk SMK, baik itu tata busana, kemudian tata boga, kemudian usaha perjalanan wisata, kita bisa rental mobil kita, kemudian kita bisa menjual
produk-produk dari bukan produk, menjual ayam yang telah kita usahakan kepada masyarakat. Nah, di samping itu kita juga mengundang industri ini ya, karena kita harus bermitra dengan industri. SMK Pusat Keunggulan itu harus memiliki mitra industri. Makanya kita mengundang juga industri. Bapak dan Ibu, kegiatan kita ini ada 10 kegiatan. Jadi sudah terlaksana 2. Yang pertama adalah kegiatan Bapak dan Ibu dari jurusan peternakan membawa siswa untuk praktek, kemudian sinkronisasi atau penjelasan kurikulum dengan Iduka di PT Yagi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di mana nanti anak-anak kita setelah lolos dari sana, setelah mengadakan praktek selama 6 bulan, insya Allah sertifikatnya nanti sebagai salah satu syarat untuk bisa berangkat ke Jepang. Jadi nanti target kita bagaimana anak-anak kita, alumni kita nanti bisa berangkat ke Jepang. Pertama dari jurusan peternakan, kedua dari jurusan tata boga, yang ketiga dari jurusan TBSN. Nah, untuk TBSN nanti kita bekerja sama dengan SMK 1 Labu sebagai sister. Jadi nanti ada namanya sister school, di mana saya akan bekerja sama dengan kita semua akan bekerja sama dengan SMK 1 Monta untuk belajar tentang pengelasan. Pengelasan di sini pengelasan karbit, bukan lagi pengelasan gas listrik, tapi karbit, di mana kebutuhannya sangat banyak sekali. Berapapun kebutuhan untuk berangkat ke Jepang, kalau siswa kita memiliki keahlian las karbit akan berangkat. Tentunya dengan syarat-syarat, misalnya harus sehat jasmani rohani, kemudian tidak memiliki penyakit, tidak patah tulang, kemudian tidak buta warna. Nah, itu salah satu beberapa syarat. Di samping tadi syarat memiliki kompetensi atau sertifikat keahlian tentang jurusan-jurusan tersebut. Ibu KCD yang kami hormati dan para narasumber sekalian, kami sudah memberangkatkan siswa sebanyak 17 orang ke Lombok pada saat kemarin kegiatan evakin. Jadi rombongan guru, rombongan siswa berangkat semua ke Lombok. Siswanya melaksanakan praktek selama 6 bulan, gurunya melaksanakan penyelarasan kurikulum. Jadi biar sekalian tidak sekali berangkatnya berkali-kali, sekalian kami berangkat dalam durasi sekitar 1 minggu kami berada di sana. Nah, itu adalah langkah-langkah yang kami lakukan sehingga nanti kompetensi siswa kami itu bisa sejajar atau lebih bagus dibandingkan dengan sekolah yang ada di Kabupaten Bima. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada banyak sekolah SMK yang jurusannya sama dengan kita, tetapi yang memiliki terobosan itu baru kita. Semua sekolah yang jurusan peternakan meminta kepada saya menghubungkan saya ke industri biar bisa siswanya mereka juga berangkat ke Jepang. Sudah semuanya menghubungi SMK 1 Suramandi, Wera, kemudian SMK 1 Dogo sudah menghubungi saya. Tetapi saya juga ada sedikit politik di situ. Nanti dulu kita berangkatkan dulu siswa kita sebagai sebagai contoh bahwa kita mampu berangkat lebih dahulu, nama kita besar, nah barulah nanti saya akan memberikan mitra kita itu ke perusahaan-perusahaan, ya sekolah-sekolah lain. Jadi bukan jadi insya Allah minggu depan mitra kami yang akan memberangkatkan siswa kami yang ke Jepang itu akan kami undang minggu depan beserta dengan orang tua dan komite sekolah. Kita akan membahas tentang bagaimana sih tata cara, syarat-syarat prosedur untuk berangkat ke Jepang itu, bagaimana keuangannya dan lain sebagainya. Yang saya dengar kemarin itu setelah kami duduk bersama dengan guru-guru dengan perusahaan bahwa insya Allah gaji mereka itu sekitar 19 juta per bulan. Ya luar biasa. 19 juta untuk anak SMA. Kita berapa Pak Ibu gaji kita? Untuk S1 itu. Ya. Kemudian guru-guru honor berapa? Itu mungkin masing-masing lah. Tapi insya Allah kita berbuat yang terbaik untuk siswa kita, untuk sekolah kita. Karena salah satu sering saya katakan yang membuat
orang atau orang tua tertarik kepada sekolah SMK itu seperti apa? Yaitu dengan kita menyediakan lapangan pekerjaan buat siswa. Kalau tidak ada lapangan pekerjaan, tamatannya seperti SMA, kuliah lagi, ya itu lebih baik mereka sekolah di SMA saja. Jadi SMK itu pertama, tamatannya bekerja. Yang kedua, tamatannya karena keterampilannya mereka miliki, mereka punya sesuatu untuk menjadi wirausaha. Dari jurusan tata boga misalnya, bagaimana siswa-siswa kita itu bisa membuat makanan, minuman dan lain sebagainya. Kemudian dari jurusan menjahit tata busana, ya saya lupa jurusan saya sendiri. Tata busana luar biasa, sampai kemarin industrinya ngomong, anak-anak bapak luar biasa yang praktek di Rahmat, menjahit Rahmat, sampai mereka memberikan mesin pada siswa kami. Bahkan mereka mencarikan peralatan untuk kebutuhan mereka berwirausaha. Jadi itu luar biasa Bapak dan Ibu. Sebenarnya kerja Bapak dan Ibu itu sudah ada sebenarnya. Tetapi bagaimana pekerjaan itu nanti kita harus terus informasikan kepada masyarakat lewat Bapak dan Ibu, lewat tim humas yang sudah saya bentuk. Kita mengorbitkan sekolah lewat mulut ke mulut, kemudian lewat media sosial, karena hanya itulah yang menjadi perang udara kita. Sehingga diharapkan tahun depan, mudah-mudahan dengan doa kita bersama, siswa-siswa bisa kembali kita raih dan mampu dan masuk untuk belajar di SMK kita tercinta ini. Jadi harapan kita, target kita tahun depan itu bagaimana sekolah kita ini bisa lebih maju lagi dalam menerima siswa lebih banyak lagi. Karena tidak ada siswa, kegiatan kita banyak, kita sering tekor Bapak dan Ibu. Ini aja dana bos sudah mulai utang, karena ya itu kegiatan kita banyak, SMK itu banyak, dibanding SMA itu sedikit kegiatannya. Semua kegiatan SMA ada di SMK, tetapi kegiatan SMK tidak ada di SMA. Salah satunya, ya ini kita kirim siswa kita yang pergi OSIS 2 orang, SMA ada, SMK ada. Tapi untuk penyelarasan kurikulum kayak kemarin di SMA nggak ada. Penyelarasan kurikulum hanya ada di SMK. Guru-guru SMK berangkat itu butuh dana, butuh uang. Uang dari mana? Salah satu sumber uang kita adalah dari dana bos. Nah, harapan kita semua, kita berusaha bagaimana mengembalikan SMK kita tercinta ini seperti zaman terdahulu, bahwa saya juga dengar bahwa siswa kita bisa sampai 500-an ya, 400-an ya. Kita kejar lagi itu, mudah-mudahan. Ya, dengan cara yaitu Bapak dan Ibu yang guru mengajar dengan baik, guru produktif mengajarkan kompetensi, guru normatif adaptif mengajarkan sesuai dengan bidang ilmunya. Ya, insya Allah kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Saya untuk menjadi pembanding Bapak Ibu, saya selalu mengatakan SMK 1 Lampung di mana saya bertugas dulu, ini juga bertugas dulu, mengemis siswa ke SMK 1 sampai menunggu siswa muntahan dari SMA 1 sampai untuk masuk ke SMK 1 Lampung. Tapi setelah itu kita berbalik, SMA 1 Lampung kalah, SMA 2 Lampung kekurangan siswa, SMA 2 sampai kekurangan siswa. Tinggal saingan kita di SMA 1 Lampung adalah SMA 1 sampai. Target kita tahun kemarin itu, tahun depan kita bisa sejajar lagi. Nah, ada target-target seperti itu yang bisa memacu kita, meraih kita, biar kita itu bisa semangat. Karena kita kalau nggak ada siswa, kita juga malas ngajar. Kalau siswanya ada kemudian bersemangat, kita akan bersemangat mengajar. Demikian Bapak dan Ibu, pengantar dari saya. Mudah-mudahan sosialisasi ini bisa Bapak Ibu sebarkan kepada orang tua, kepada masyarakat. Kemudian Bapak Ibu sendiri nanti ya ada 10 kegiatan, nanti akan kita undang. Jadi bergilir, ada yang nanti umum, ada yang nanti khusus.
Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah berkenan memberikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Cabang Dinas Bima dan Kota Bima kepada Ibu Siti Mariatun, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wajibullah, mari senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim melaksanakan kegiatan kita, yaitu sosialisasi SMKPK yang ada di SMK Negeri 1 Monta ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan teladan-teladan kepada kita. Yang mata hormati, mata muliakan Bapak Ketua Komite SMK Negeri 1 Monta, yang beliau ini benar-benar perhatian sekali terhadap sekolah kita ini. Setiap kegiatan, alhamdulillah, beliau selalu mendampingi. Mudah-mudahan SMK Negeri 1 Monta ini dengan adanya sinergi dengan masyarakat ini semakin menambah solid, kemudian tentunya peningkatan mutu dan kualitas daripada SMK kita tercinta ini. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala SMK Negeri 1 Monta yang tadi sudah panjang lebar menyampaikan apa sih mengenai SMKPK ini. Jadi Bapak Ibu, saya sepertinya sudah tidak ada lagi yang saya sampaikan. Kenapa? Tadi sudah lengkap Pak Kepala. Dan beliau ini memang komplit, paket komplit, semuanya ada. Guru penggerak ya, fasilitator nasional iya, kemudian IT-nya oke, luar biasa, bukan oke saja, luar biasa. Kemudian ya pokoknya paket komplit lah di sini. Kalau mau dibedah ada semuanya di dalam. Yang saya hormati Bapak pengawas sekaligus sebagai narasumber pada pagi hari ini, kakak saya, kakak tuh sama ya? Oh semua, jangan itu telinga saya. Alat siapa? Pak Edi, Pak Edi Suherman, Pak Ikhlas, benar-benar saya melihat beliau ikhlas sekali. Kemudian dari Dudi, Bapak Dedi, Pak Dedi dan Pak siapa ya? Pak Gugus, bukan Gugus depan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama berada di SMK Negeri 1 Monta ini dalam rangka sosialisasi SMK Pusat Keunggulan. Kemudian Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan teman-teman semua Bapak Ibu guru yang ada di SMK Negeri 1 Monta ini. Alhamdulillah SMK Negeri 1 Monta ini dari hari ke hari memang terus berubah, dan berubahnya itu berubah menanjak. Jadi tagline dari PJ Gubernur yang sekarang ini cocok sekali. NTP kecil yang ingat tenang, tetapi sekarang adalah maju melaju. SMK Negeri 1 Monta maju melaju, luar biasa. Kenapa saya sampaikan SMK Negeri 1 Monta ini terus maju? Karena saya sudah keempat kalinya saya hadir di sini dan selalu berubah dan selalu berubah. Berubahnya apa? Berubahnya ini sangat-sangat signifikan. Yang kemarin saya datang ya ada sesuatu lah gitu. Tetapi sekarang sesuatunya tambah. Terima kasih Ibu atau Mbak Ulfa sudah merit? Belum ya, saya panggil Mbak atau belum? Nah, Mbak Ulfa. Jadi kemarin sudah ditampilkan anak-anak yang luar biasa dengan penampilan tariannya. Kemudian sekarang juga, nah harapannya Bapak Kepala
Setiap ada kegiatan, event apapun, momen apapun, kalau bisa anak-anak itu ditampilkan, walaupun hanya sebentar. Kenapa? Untuk memotivasi, untuk memupuk apa yang sudah ada di diri anak-anak ini, supaya apa? Supaya disiarkan. Bukan hanya masalah tarinya, ngaji sebenarnya. Jadi mohon maaf, supaya nanti untuk bisa ditambahkan di depan ya. Setiap kegiatan ini nasionalnya tampil, tetapi jangan lupa kita ini mayoritas muslim. Sehingga pertama siapkan kalam ilahi, kemudian doa. Doa itu kita bisa laksanakan di awal. Supaya apa? Semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Kan kita mohon izin sama Maha Yang Kuasa. Iya, supaya apa? Supaya diberkahi, diridhoi apa yang kita laksanakan. Ini usulan saja, tetapi perlu dipertimbangkan. Nah itu. Kemudian berikutnya dari segi penampilan juga saya perhatikan sudah banyak sekali kemajuan. Bapak Ibu yang ada di hadapan saya ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang tentunya bisa membangun komitmen dengan kepala sekolah untuk membangun SMK Negeri 1 Monta. Jadi pada pagi hari ini karena saya diminta untuk memberikan penguatan mengenai kebijakan SMKPK dan tentunya informasi-informasi berkaitan dengan program yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu sekalian saya hormati, sebelum masuk kepada SMKPK tentunya saya akan menyampaikan terlebih dahulu program-program yang ada di Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat. SMKPK di sini di SMK Negeri 1 Monta ini luar biasa. Bapak Ibu tidak usah khawatir dengan kepala sekolahnya. Tadi sudah saya sampaikan, paket komplit terbukti sekarang. Terbukti sekarang apa? Bapak Ibu semangat nggak? Saya pastikan semangat. Betul-betul termotivasi. Karena apa? Programnya jelas, arahnya jelas. Jangan sampai nanti Bapak Ibu semakin membuat pusing kepala sekolah, nanti tambah banyak putih rambutnya. Gitu. Jadi dengan Pak Olan ini, Bapak Ibu, apa programnya itu sudah benar-benar jelas untuk meraih menjadi SMKPK. Bapak Ibu itu berat sekali. Karena apa? Kepala sekolah diuji terlebih dahulu, kemudian melihat bagaimana kondisi yang ada di sekolahnya, kira-kira mampu tidak nanti untuk mengembangkan SMK tersebut. SMKPK merupakan pusat keunggulan yang diangkat di sini adalah peternak ayam. Iya, ayam. Nah tentunya nanti bukan hanya peternak saja, nanti bisa berkolaborasi dengan seluruh program keahlian yang ada di SMK 1 Monta ini. Tadi disampaikan bahwa Pak Kepala di depan sana belum ada ini ya, program keahlian apa saja belum ya. Nah itu tolong supaya masyarakat di luar sana melihat, oh ternyata SMK 1 Monta ini program keahliannya ini. Iya, kita yang ditampilkan di depan itu. Ya, gitu. Supaya masyarakat nanti melihat. Masyarakat kalau tidak disosialisasikan dia tidak akan tahu. Di sini bukan hanya beternak ayam saja. Ternyata ada program keahlian wisatanya. Modelnya di mana Pak? Oh ada. Saya pikir sudah dibawa kemana-kemana gitu. Ada juga. Saya belum pernah melihat Pak Ulan bawa mobil itu. Jarang ya. Oh iya, sekali-sekali KCD-nya diajak. Karena saya pernah lihat mobil itu dipinjam oleh SMA 1 Palibelo ya kalau tidak salah. Iya, SMA 1 Palibelo waktu kegiatan di Mataram. Nah, monggo silakan saja, selama tidak mengganggu program yang ada di dalam. Kalau program di dalam membutuhkan itu jangan dikasih yang lain. Karena apa? Itu milik daripada SMK 1 Monta. Iya, mobil itu bukan untuk dipakai murah-murah, tetapi untuk memperlancar kegiatan program yang ada di SMK 1 Monta. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi SMKPK ini nanti bisa berkolaborasi antara jurusan yang lain. Tadi ada disebutkan ada tata busana, ada
ada boga. Artinya di sini bukan hanya satu P4TK-nya. P4TK Malang ada masuk di sini karena pengelasan tadi ya. Kemudian P4TK Kesawangan Bogor, pariwisatanya, peternakannya. Nah, itu peternakan di Cianjur. Artinya sekolah ini luar biasa bisa menggandeng 3 P4TK ini. Kemudian kedepannya bagaimana? Bapak Ibu harus siap mengembangkan utamanya mengenai keunggulan peternak ayam ini. Mana Bapak Ibu produktif yang peternak ayam yang dipeternakan? Ada berapa? 1, 2, 3. Hanya 3. Di luar ini. Oh ya. PTG juga. Oh baik. Artinya di sini untuk kebutuhan guru produktifnya terpenuhi. Ada yang masih kurang banyak. Masih kurang banyak kan? Nah ini, karena itulah bedanya. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala, SMA dengan SMK ini beda jauh. Satu orang kepala sekolah menjabat kepala sekolah di SMK sama dengan menjabat 5 kepala sekolah SMA. Seperti di sini tadi ada peternakan, kemudian 8, berarti menjadi kepala sekolah 8 SMA. Betul Bapak Ibu. Kenapa? Masing-masing program studi, masing-masing program keahlian itu ibaratnya satu sekolah. Betul nggak? Betul, karena mempunyai program yang berbeda-beda. Jadi dibutuhkan guru-guru produktif yang memang bisa membawa, mengangkat mutu daripada program keahlian tersebut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, betul disampaikan tadi beda. SMA itu ada sih Pak Kepala, SMA itu SMA penggerak, sekolah penggerak kalau di SMA. Sedangkan di SMK adalah SMK Pusat Keunggulan. Tetapi masih lebih berat lagi SMK. Karena apa? Ditanggung masing-masing per program keahlian. Sedangkan SMA menjadi sekolah penggerak itu ditanggung bareng-bareng. Itu. Kalau di SMK ada guru produktif, kalau SMA tidak ada. Yang ada hanya normatif dan adaptif. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jangan berarti karena ini masing-masing ada program keahlian kemudian guru normatif adaptif diabaikan. Jangan Pak Kepala, tetap dirangkul bersama-sama untuk bisa berkolaborasi membantu di masing-masing program studi tersebut. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi begitu sangat-sangat apa ya, betul-betul saya apresiasi Pak Olan ini. Makanya saya katakan dia ini adalah paket komplit. Nanti Bapak Ibu di sini Pak Olan tidak bisa membersamai Bapak Ibu sampai terakhir ya. Kenapa? Sudah ada job lagi di SMA 1 WOHA. Apa itu Bapak Ibu? Sebagai pemateri di bidang IT. Nah tuh. Sehingga Bapak Ibu yang mengajar sekarang di SMK 1 MOTA ini, yakinlah bahwa sekolah ini kedepannya Pak Aji, Ketua Komite, kedepannya pasti akan lebih unggul. Karena apa? Sudah saya rasakan. Hanya Pak Kepala mohon tadi tolong diperhatikan, promosikan di depan itu papan, jadi jurusan-jurusan itu, kemudian nanti bisa disosialisasikan bukan hanya di montas saja, tetapi bisa disebarluaskan ke wilayah-wilayah yang lainnya. Nah di sebelah itu ada SMA, tentunya kita juga tidak boleh memaksakan, tetapi kalau kita bisa menampilkan hasil karya kita, maka orang secara otomatis akan datang sendiri. Nah, itu. Jadi mari kita bersaing tetapi dengan cara-cara sehat. Tampilkan apa yang kita punyai ini. Anak-anak apalagi nanti sudah mulai praktek di Jepang, magang di Jepang, yang sudah punya gaji, promosikan itu Bapak. Mana Wakasekumasnya? Nah, Wakasekumas harus aktif, ya, harus aktif mempromosikan sekolah kita ini. Mulai dari sekarang sudah jangan Pak Kepala sekolahnya sendiri melalui media sosial ataupun melalui corong-corong, jangan, tapi humasnya harus bergerak. Seperti saya dengan mana Pak Daus? Saya dengan Pak Daus sudah bukan saya lagi yang munggah-munggah kegiatan, tapi sudah humasnya. Tapi
Tetapi Bapak Ibu, tidak semua orang yang membaca media sosial kita itu semuanya senang. Ada juga yang ngapain kita mau, ada yang begitu juga Bapak Ibu. Terbukti apa? Setiap kegiatan seperti KCD ini kegiatan diunggah oleh humas kita, Pak Daus kali ini yang pegang. Apa? Ada yang mengatakan, ngapain unggah-unggah kegiatan KCD katanya. Saya bilang sama Pak Daus, siapa yang bilang begitu? Ada. Nah kalau memang tidak ada, ya Pak Daus nggak usah unggah, saya unggah sendiri. Kan gitu. Itu bukan kita pamer Bapak Ibu, tetapi itu menyiarkan, menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh kegiatan kita. Nanti orang bilang apa? Apa sih kerjaannya? Kalau tidak kita sampaikan ke media sosial seperti itu. Tapi tolong yang ditampilkan itu memang kegiatan-kegiatan yang positif ya. Jangan sampai nanti hal-hal ya sedang apa hura-hura atau apa ditampilkan, nanti pasti orang akan berbicara yang agak miring. Teman-teman semua yang saya hormati, terima kasih banyak. Selama ini Bapak Ibu memang saya lihat semakin antusias, semakin termotivasi. Saya ingin nanya, Pak Kepala Sekolahnya ini dalam seminggu ada berapa kali nggak hadir? Hah? Jangan takut, jawab aja. Hari Sabtu. Ya masih normal itu, karena apa? Sumurnya ada di samping. Ya, ini masih muda loh. Kalau nggak pulang-pulang malah itu perlu dicurigai kan? Nah, itu. Hari Sabtu itu tetap melaksanakan Sabtu Budaya. Belum. Nah, Sabtu Budaya ini kan banyak sekali programnya. Boleh mengangkat olahraganya, boleh keagamaannya, boleh kegiatan gotong royongnya, bakti sosial dan lain sebagainya. Tolong itu ya ada berapa jam pertama itu diprogramkan untuk melaksanakan Sabtu Budaya. Karena itu program dari Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya saya sampaikan bahwa untuk SMKPK ini tentunya harapan ataupun tujuannya adalah untuk menciptakan generasi-generasi muda yang unggul, yang dipersiapkan untuk menjadi wirausaha. Makanya Mas Dedi dihadirkan di sini ini untuk memberikan motivasi nanti Mas Dedi, supaya teman-teman guru ini nanti bisa menyampaikan kepada anak-anak. Program di Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk SMK-nya adalah 1 siswa 1 usaha. Nah, ini yang harus terus dimotivasi Bapak Kepala Sekolah untuk teman-teman kita supaya apa? Mempersiapkan anak-anak kita. Yang boga mana Bapak Ibu? Produktif boga. Hanya 2 orang. Berkolaborasi nanti Bapak Ibu dengan hasil ayamnya. Jadi ayamnya jangan dijual begitu saja, tetapi kalau bisa diolah di sini menjadi makanan yang, nah setelah itu nanti undang KCD-nya makan. Ketawa, cocok ya dengan bodinya. Nah itu memang supaya terasa bahwa di sekolah kita ini antara program keadaan satu dengan yang lain ini akur, saling berbagi, saling mengisi. Nah itu sudah. Kemudian untuk jauh ya pemanasan ya, masuk ayamnya mau dilas. Tetapi tidak apa-apa, di situ paling tidak nanti kata boganya buatlah gerai kecil-kecilan. Nah gerai kecil-kecilan yang dikelola oleh anak-anak, pakai payung itu aja nggak apa-apa, supaya apa? Yang jurusan pengelasan selesai praktek lapar ya, akhirnya bisa betul segala macam seperti itu. Kemudian yang tata busana tampilkan yang lokal. Mana yang tata busana? Oh banyak, itu ada 4. Tata busana ini tolong diperhatikan hasil-hasil dari lokal. Karena apa Bapak Ibu, sekaligus saya sampaikan program dari provinsi. Setiap hari Jumat Bapak Ibu, ini sudah dicanangkan nanti oleh Bapak Gubernur, itu Jumat Pekereng, Jumat Belondong. Jumat Pekereng itu bersarung. Apa kan kita di sini? Bahasa Sanggentu. Tempe.
Pokoknya setiap hari Jumat, Bapak Ibu sekalian, kita diwajibkan memakai tembe goli. Tembe goli. Ini dimulai kalau untuk dibut itu dimulai awal November. Sudah disampaikan Pak Kepala untuk disiplin pakaian? Belum. Ya, disiplin pakaian Bapak Ibu itu sudah kami share kemarin bahwa tidak apa-apa Pak Pengawas, karena sedikit aja saya sampaikan ini supaya nanti tidak miskomunikasi. Untuk disiplin berpakaian itu kita berbeda-beda Bapak Ibu, antara ASN yang pegawai negeri, kemudian ASN P3K, dan yang honor. Jadi kalau adik ini bukan membeda-bedakan, tetapi memang ini instruksi dari atas, program dari PJ Gubernur kita ini. Nanti ada di situ kalau dibuka kembali Pak Kepala, disampaikan kepada teman-teman. Cuma yang saya tekankan di sini adalah mengenai Jumat. Jadi Jumat itu semua harus pakai sarung. Tapi jangan lupa pakai celana pendek, Bapak-bapak. Nanti pakai sarung nggak pakai celana, repot. Nah itu, siapa tahu terbang kemana-mana. Itu. Atau kalau enggak, sarung itu bisa langsung dijahit seperti sholat itu kan, celana depannya dilipat gini. Jadi dari depan nampak sarung, tapi ternyata dari belakang sudah berubah celana. Lebih aman itu. November sudah mulai, bulan November itu. Jadi apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengangkat hasil-hasil UMKM ataupun hasil dari lokal, mempromosikan budaya-budaya lokal. Nah itu Bapak Ibu sekalian, boleh juga memakai sarung khas Lombok juga bisa. Pokoknya NTB. Tapi kita kan harus angkat hasil dari kita sendiri. Ceweknya sarung juga. Nah sarung itu kalau ibu-ibu kan bisa dibikin kulot atau sarung begitu aja kan langsung di. Tapi juga jangan lupa pakai celana juga. Enggak, kalau ibu-ibu kan sudah terbiasa pakai legging kan. Walaupun pakai begini siswanya belum. Baru Bapak Ibu guru dan pegawainya. Kan kita pakai rok begini juga kan, kita pakai legging kan Bapak Ibu yang perempuan, sehingga kalau kesandung atau apa itu masih ada. Nah itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk seragam hari Senin itu kan kita pakai baju kaki, tetapi jilbabnya harus polos Bapak Ibu, yaitu kok Bapak sih ibu-ibu, yaitu warna kuning mustard. Kuning mustard ada di situ Pak Kepala ya. Kemudian untuk hari Rabu kan sekarang ini kita pakai putih hitam, jilbabnya warna pink salam. Jadi bukan hitam lagi Bapak Ibu. Warna pink salam. Ada sudah semuanya di surat itu, contoh-contohnya seperti itu. Nah itu untuk kedisiplinan di dalam kita berpakaian kerja. Karena sekarang ini kan sudah banyak kadang-kadang baju kerja itu dijahit seperti baju pesta yang lebar itu. Nah kayak gitu. Nah itu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kebijakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat berkaitan dengan program tugas kita ini adalah seperti tadi disebutkan oleh Bapak Kepala Sekolah mengenai SKP. Sebenarnya bukan program Provinsi Nusa Tenggara Barat tapi nasional. SKP, kinerja. Itu Bapak Ibu harus tuntas pengisiannya, penginputannya sampai status persetujuan, yaitu untuk ASN pegawai negeri dan ASN P3K. Tanggal 30 Oktober ini Bapak Ibu harus sudah tuntas. Sebenarnya itu harus diisi masing-masing. Pengaruhnya apa Bapak Ibu? Pengaruhnya adalah mengenai tunjangan kita yang nantinya tidak akan terbayarkan apabila kita belum mengisi kinerja tersebut. Nah besok mungkin ya, besok dari cabang dinas Pak Sahid akan memberikan materi mengenai kinerja dan sekaligus bimtek teman-teman yang belum menuntaskan kinerja tersebut.
Tapi karena kepala sekolahnya ini ahli IT, maka Bapak Ibu tetap terus berkomunikasi. Bapak Ibu operator dapodiknya mana? Oh, Ustadz, nanti dibantu teman-teman yang lain supaya yang belum bisa menyelesaikan itu sama-sama saling membantu. Untuk sekarang sama-sama membantu. Untuk berikutnya Bapak Ibu ngisi sendiri. Karena itu memang tugas kita. Tugas kita. Kemudian berikutnya yaitu mengenai rapor pendidikan. Sudah dianalisis. Oh iya, rapor pendidikan Bapak Ibu, di situ kita harus download, kemudian kita print supaya apa? Tahu rapor pendidikan sekolah kita ini seperti apa. Merah, kuning, hijau, biru. Jadi di dalam rapor pendidikan itu ada 4 warna. Bapak Ibu senang yang mana? Senang yang merah, artinya tidak mau berubah. Merah artinya di situ harus mendapatkan intervensi khusus terlebih dahulu supaya bisa tidak merah lagi. Kemudian kuning artinya sudah mulai berubah. Hijau itu sudah bagus, sedangkan yang biru itu sudah sangat bagus. Nah, tentunya di dalam menyusun anggaran itu harus berdasarkan berpatokan dengan rapor pendidikan tersebut, yaitu perencanaan berbasis data, bukan maunya kita. Apalagi sekarang SNKPK ini Masya Allah luar biasa. Artinya Bapak Ibu semua harus mempersiapkan diri, utamanya mengenai sumber daya manusianya. Sumber daya yang lain termasuk bangunan Pak Kepala, tolong dapodiknya dilihat. Di situ kita perlu mengusulkan melalui dapodik. Selain memang kita harus berbicara dari hati ke hati dengan orang yang di atas kita. Tapi kalau Pak Ulang ini komunikasinya dengan siapapun lancar. Betul. Karena apa? Sangat-sangat dibutuhkan Pak Kepala Sekolah kita ini. Dimanapun beliau ini dibutuhkan. Sampai saya cemburu loh Bapak Ibu. Mohon maaf, pergi bersama dengan KCD. Jadi perhatiin KCD-nya. Karena apa? Banyak yang membutuhkan. Di mana teman? BPNP ya? Di BPNP itu Bapak Ibu semua cari Pak Olan. KCD-nya dibiarin. Benar, sampai saya protes. Sampai saya datangi ke kamarnya. Tanya. Saya datangi ke kamarnya Pak Olan. Pak Olan, kenapa kita gak jadi pergi ke nenek? Laki anu ini lagi coba sibuk terus. Karena apa? Banyak orang yang telepon membutuhkan ininya beliau. Itu Bapak Ibu sekalian. Di BPNP bahkan di Dikbud itu luar biasa. Sehingga beliau kalau kemana-mana itu mudah. Karena apa? Banyak orang yang menyiapkan fasilitas. Mau ke bandara, siapin mobil, coba KCD-nya nggak disiapin loh, Pak Olan disiapin. Tapi akhirnya KCD-nya numpang. Nah itulah teman-teman semua. Jadi sebelum di SMK 1 Monta ini memang Pak Olan ini sudah go nasional. Jadi apalagi sekarang fasil untuk Jawa Tengah. Iya, fasil Jawa Tengah. Tapi tenang Bapak Ibu, fasil itu secara daring. Dia ini Pak Olan ini adalah angkatan udaranya. Jadi bukan angkatan darat. Kalau angkatan darat itu pengajar praktek, ketemu setiap pertemuan. Tapi kalau beliau secara daring. Tapi jangan ditanya honornya Bapak Ibu. Sekali cair honor sepeda motor. Betul. Betul itu. Apalagi beliau ini aktif sekali untuk membuka jaringan-jaringan tersebut. Nah ini kenapa jadi mempromosikan Pak Olan ya. Tapi itulah maksudnya apa? Supaya Bapak Ibu terus antusias, terus termotivasi untuk bekerja sama membangun sekolah kita ini. Saya yakin dan percaya dengan adanya program pusat keunggulan ini, insya Allah masyarakat sekitar ini nanti lama-lama akan semakin tahu. Jadi Bapak Ibu tolong disebarkan praktek-praktek baik ini kepada masyarakat dan utamanya sekolah lain. Bisa bekerja sama nanti untuk sister school-nya bukan hanya dengan SMK Lambu, tetapi dengan SMK 3 Kota Bima. Untuk apa? Boga dan Tata Busana. Nah itu di sana sudah ada gerai, makanya di sini mulai Bapak Ibu
yang boga tadi mulai dari sekarang sudah punya program. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Mariatun, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, keselamatan sampai detik ini kita masih bisa beraktivitas. Yang kedua, kita terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tak lupa kita aturkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kemarin saya dapat undangan, jadi intinya sebagai narasumber. Saya sendiri apa yang mau tak sampaikan gitu loh, karena teman-teman dari SMK Negeri 1 Monta ini udah sangat sering PKL atau praktek kerja di tempat kami. Kemarin yang karena undangan sangat resmi, bahkan kemarin Bapak Kepala Sekolah ke kantor kami, artinya ini penting sekali gitu loh. Jadi ya saya mau nggak mau harus menyempatkan untuk keperluan hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dari dinas, Ibu dari Dikbud, kemudian Bapak-Bapak dari dinas yang lain, kemudian dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak SMK Negeri 1 Monta, dan tak lupa ibu-ibu, bapak-bapak guru SMK Negeri 1 Monta. Untuk menjelaskan apa dan yang kami lakukan di Kota Bima khususnya, terutama NTB, kami ini dari perusahaan kemitraan, namanya PT Mitra Sinar Jaya. Induk perusahaan kami namanya Caron Pokpan Indonesia. Jadi setiap provinsi kami punya afiliasi PT, Pak. Jadi kalau di Jawa Timur ada namanya PT Semesta Mitra Sejahtera. Kemudian kalau di NTB, Bali, Lombok, bahkan sampai NTB dan Papua itu namanya Mitra Sinar Jaya. Usaha atau bidang yang kita geluti dan sedang kita kembangkan adalah di bidang kemitraan. Artinya kemitraan itu, kalau dulu ada namanya maklum. Maklum itu peternak disewa kandang untuk bekerja pelihara ayam. Tapi sekarang sudah berkembang bermitra untuk pelihara ayam plus sisa hasil usahanya. Jadi kalau yang sistem maklum dulu itu tidak berhasil karena memang peternak merasa rugi karena dia hanya pelihara, ibaratnya dikasih per ekor sekian ribu. Kalau sekarang lebih ditingkatkan, artinya kalau peternak punya kemampuan lebih, keterampilan lebih, itu akan mendapatkan hasil lebih baik. Nah, dari sejarah itu PT Mitra Sinar Jaya ini sudah lahir di tahun 2006. Jadi PT kami ini sudah ada di NTB, khususnya Bima, sudah ada sejak 2006 sampai sekarang. Mungkin kalau terkait perkembangannya, ya alhamdulillah Pak, di Kota Bima semenjak saya di sini sudah berkembang pesat, terutama untuk perkembangan kandang khusus. Karena dari sisi kami perusahaan memang untuk pelihara ayam di era hari ini, kalau tidak memakai sistem khusus itu tidak menguntungkan atau tidak efektif. Kenapa Pak? Karena sistem panas globalisasi itu tidak bisa kita pungkiri. Setiap tahun, berkali tahun, suhu secara global itu naik 1 derajat. Nah, sedangkan untuk ayam broiler
kita bicara ayam broiler itu ayam potong ya Bu ya, bukan ayam petelur ya. Jadi nanti beda bahasanya. Kalau Ibu bicara ayam potong, ayam merah, ya nanti ada sendiri. Kalau ayam broiler, ayam potong, ya dengan saya nanti yang tahu lebih kenal dengan ayam potong. Nah artinya saya sendiri, oh ya tadi nama saya Dedi ya Pak ya, biar nanti kalau di jalan bisa tegur saya, Pak Dedi gitu ya. Saya dari asli Jawa Timur, khususnya dari Surabaya Pak. Saya ditugaskan di Kota Bima, khususnya NTB, itu per Januari 2022. Memang misi perusahaan untuk mengembangkan Klosos ini. Karena tim yang dulu belum berkembang Klosos itu. Karena memang untuk teori Klosos sendiri itu kan harus benar-benar jam terbang. Karena kalau kita hanya konsep Klosos, nggak tahu hasilnya, ya tenang. Apalagi kultur Bima Pak ya, keras. Itu peternakannya bisa bawa parang nanti kalau kita rugi Pak. Jadi kami harus bisa pandai-pandai menjelaskan bisnis ini ada harapan Pak. Jadi khususnya kultur teman-teman peternak Bima, kalau tidak tahu hasilnya Pak, mereka nggak akan bergerak Pak. Itu sudah saya alami sendiri. Jadi 6 bulan pertama saya dinas di sini, kok kayak gini ya Bima ya. Jadi saya sendiri bingung Bu, mau ngembangkan ini pakai cara apa gitu loh Pak. Ternyata orang Bima itu kalau sudah tahu hasilnya Pak, udah dari A sampai Z dia akan jalan semua. Itu Bima Pak. Dan saya kaget Pak. Target saya sih 3 tahun lah berkembang. Alhamdulillah tidak sampai 2 tahun, 1,5 tahun sudah besar Pak kami di sini. Bahkan alhamdulillah pabrikan lain, kemitraan lain akhirnya mengekor ke kita. Wih, Bima kok berkembang gitu loh Pak. Jadi mereka ikut nimbrung, ikut bekerja, juga ikut mengembangkan kemitraan ayam ini di Bima. Jadi mungkin kalau dulu bapak-bapak bicara ayam mahal. Nah sebenarnya bidikan kami itu kalau populasi makin banyak kan jadi harusnya konsumen kan beli lebih murah Pak ya. Tapi ayam saya makin banyak tapi harganya tetap Pak di sini. Nah itu mungkin nanti bisa kita kembangkan, artinya populasi makin banyak, harusnya ibu-ibu di pasar beli ayam lebih murah. Tapi saya tidak tahu walau-walau Pak, sistem apa nanti yang bisa kita terobos ke pasar itu. Karena kuncinya kita produksi adalah pemasaran. Mau sebesar apapun Bapak produksi, kalau pemasarannya mandek, ya jadi mandek Pak produksi. Nah itu. Kaitannya dengan teman-teman pendidikan Pak, kami sangat support. Dari awal ya Pak Saifullah ya, dari awal kami sangat memberikan support penuh. Karena saya juga pernah sekolah. Jadi kalau anak sekolah itu ibaratnya orang naik sepeda, tapi nggak dikasih sepedanya Pak. Sama dengan anak sekolah Pak. Kita cerita kalau itu A sampai Z, kalau nggak tahu barangnya, itu kayak bayangan. Sama nanti teman-teman SMK, siswa-siswa, Bapak cerita ngalor ngidul Klosos. Apa Pak Klosos itu? Nggak ngerti. Nah, adanya saya nanti teman-teman kan bisa dikirim di kandang. Minimal dia tahu dasarnya dulu. Kalaupun tadi ada program sampai magang ke Jepang, minimal mereka lebih pintar kan di sana gitu. Karena jadi dia tidak harus textbook, dia gitu, dia langsung lihat ayamnya, dia langsung buktinya. Bahkan kalau teman-teman SMK-nya itu lebih cerdas, ibaratnya dia lebih termotivasi, dia akan nyatet Pak. Oh ayam berbeda kayak gini. Oh ayam sakit cekrek itu kayak gini. Itu kalau yang mungkin ya Pak, kalau siswanya berpandangan lebih panjang. Nah harapan kami sih sebenarnya bukan satu-satunya Bu di sini. Memang kebetulan alhamdulillah barakallah PT kami ditunjuk oleh SMK Negeri 1 Mota itu ada sebagai dari kebaikan kami itu. Karena saya sudah tanya ke Pak Saifullah, kenapa kok kami Pak? Ya memang tahunya MSC, Mitra Sinar Jaya, kemudian yang terbesar memang MSC Bu. Jadi kami ya terima kasih sudah diberi kepercayaan untuk intinya untuk memberikan sedikitlah aplikasi tentang budidaya ayam potong khususnya ayam broiler modern. Kenapa sih Pak kok dikasih judul broiler modern itu? Karena pelihara ayam kalau dulu
itu di tahun 90-an untuk produksi ayam 2 kilo itu harus butuh umur 40 sampai 45. Makanya sampai ada isu ayam potong itu dikasih hormon. Itu kan salah, Bu. Jadi ada yang sampai antipati makan ayam potong itu dikasih hormon. Tidak betul. Karena intinya ayam potong, ayam broiler itu dikembangkan berdasarkan ilmiah, secara genetik. Tidak ada campur tangan kimiawi atau apapun. Jadi ayam A, ayam B disilakan. Oh, ketemunya kayak gini. Ayam C, ayam D disilakan. Oh, ketemu kayak gini. Jadi tidak ada namanya obat-obatan yang khusus disuntikkan ataupun diberikan ke ayam agar dia tumbuh besar. Tidak. Mungkin itu perlu diluruskan. Kenapa saya perlu sampaikan itu, Pak? Karena nanti orang biar nggak antipati gitu loh. Biar nggak apa ya istilahnya masyarakat itu biar nggak ketakutan dulu. Kok ayam kok cepat besar ya sekarang? Kan gitu, Pak. Jadi umpama nanti bapak-bapak guru misalkan yang khususnya yang kompeten untuk yang di SMK bidang peternakan, ya bisa menyampaikan hal itu. Karena hal itu penting untuk perkembangan kami, perkembangan secara industri di bidang peternakan, Pak. Terkait dengan bidang yang kami kembangkan di NTB ini adalah memang kemitraan. Jadi kemitraan itu sejarahnya dulu banyak peternak mandiri. Nah, kenapa kemitraan itu didorong oleh pemerintah untuk berkembang? Karena harga pakan, harga DOC, kemudian pemasaran itu makin lama juga makin mahal. Sehingga kalau secara pola bisnis sama, secara pemeliharaan sama dengan mandiri, Pak. Cuma pola bisnisnya yang berbeda. Jadi kalau mandiri, peternak beli makan, bibit, obat sendiri, kemudian tidak ada pendampingan. Nah, kalau pemeliharaan itu ibu peternak disupport pakannya, difasilitasi DOC-nya, wah, kalau PT itu harganya dikendalikan. Kalau mandiri, nanti pasti kalah. Padahal, Pak, kami jualan ayam mahal, itu untungnya besar, misalnya. Tapi kami juga melihat daya beli masyarakat. Karena kalau kita jualan mahal, otomatis end user kita juga harganya mahal dong, gitu loh, Pak. Jadi kalau di kemitraan, kami sewajarnya. Oh, kalau memang dari kandang sekian, di pasar sekian, ya kita harus main lebih rendah. Karena apa? Biar ibu-ibu, anak kos, kemudian yang di desa-desa bisa beli daging, Pak. Jadi tujuan kami itu memang kalau visi jangka panjangnya untuk meningkatkan kebutuhan protein hewani secara jangka panjang. Kalau secara jangka pendek mengembangkan peternak di NTB Bima khususnya. Tuh, ya. Keterkaitan hari ini saya menjelaskan saya akan memberikan support penuh buat SMK Negeri 1 Manggarai. Kalaupun nanti ada program PKL, saya harus lebih spesifik, Pak. Jadi tidak hanya dia tidur, tidak hanya dia kunjungan ke kandang, tapi Bapak kasih PR. Kamu mau belajar apa? Gitu. Apa cuma makan tidur? Ya dikasih apa, Pak? Amanah. Pokoknya kamu hari ini yang PKL hari ini semuanya belajar broding sampai pasek, sampai ngomong. Karena ini lebih penting, Pak. Kalau hanya sekedar permukaan, orang lupa, Pak. Paling cerita, oh saya sudah PKL, Pak. Terus apa hasilnya? Tidak tahu, Pak. Cuma ada gurunya ngirim ke kandang itu. Iya, Bu. Karena kalau saya dulu kuliah, Pak, makanya saya tanya, enak ya sekolah sekarang, sekelas SMK sudah disuruh praktek di kandang-kandang. Saya dulu nunggu kuliah, Pak, itu pun tidak ngerti pemeliharaan, hanya ambil kotoran, Pak. Hanya untuk ambil kotoran. Kita ngomong gak kalah, Pak. Ternaknya itu takut sama peternaknya, Pak, kita dulu. Ya, artinya kalau bicara peternakan, Pak, Bu, kalau hari ini sangat berkembang pesat, sangat berkembang pesat. Bahkan cita-cita saya, Bu,
kandang sistem khusus. Karena kalau kandang khusus itu kehidupan ayam sehari-hari sudah dikontrol oleh yang namanya alat. Ada blower, ada radiatornya lah, kalau di mobil itu namanya radiator, kalau ikan itu namanya sertek. Jadi ayam itu akan berkembang secara potensi genetiknya jika dia pada tempat yang benar-benar sesuai nyamannya dia. Makanya kalau teman-teman Bapak Ibu ada tetangga yang masih pelihara ayam di kandang terbuka, kasih wawasan lah. Ibu mau usaha untuk untung atau buntu? Kalau kandang biasa itu untung dan ruginya itu imbang. Tapi kalau kandang khusus, insya Allah lah 85% dari depan mata, Pak. Udah di depan mata. Karena apa? Sistemnya udah kita tata. Udah ada lagi yang namanya ayam stres, yang namanya ayam mati, udah ada. Kecuali teman-teman yang memang pledor, human error gitu. Nah, mungkin dari Bapak Guru, mungkin kalau ada pertanyaan tidak apa-apa ya, tapi tidak apa-apa ya. Jadi biar nanti, ya karena saya bercerita dari A sampai Z, ibu nggak ngerti kok cuma juga. Tidak apa-apa, kalau ibu mau tanya silakan. Artinya sebagai pelaku pendidik, kembali lagi ibu-ibu itu pahlawan tanda jasa. Jadi yang dikejar bukan pabriknya, tapi ilmu ibu itu yang nanti akan dibawa siswa-siswa itu. Sampai dia kuliah pun nanti ingat, oh bapak ini yang dulu ngajarin saya tentang broding. Oh bapak ini yang dulu ngajarin tentang ayam itu nggak tahan panas. Kayak gitu Pak. Jadi saya dulu juga ketika sekolah SMA, yang saya ingat dari guru saya itu, oh kalau daging itu kalau digantung itu diawet. Karena apa? Oh dia ada agen yosi yang bekerja. Kalau cuma dibetakin, dia sehari bagus. Nah itu arti jadi ibarat kata mungkin ini hanya wawasan dari saya aja Pak Kepala sebagai pendidik, setidaknya bisa lebih spesifik lah memberikan ke teman-teman SMK. Karena kalaupun hanya permukaan, ya memang disitulah kapasitasnya kurikulum, tapi agar itu lebih mengena ke siswa. Ya seperti itu, bapak-bapak, terutama bapak-bapak dulu wajib mengikuti dulu. Nanti ditanyain lebih detail dari siswanya nggak bisa jawab, wah mati lagi. Jadi ibu bapak gurunya harus lebih ngerti, itu, karena nanti mati gaya. Bapak guru kalau ditanya siswanya nggak bisa jawab, mati gaya itu nanti. Udah mati betul nanti itu. Kenapa? Saya tertarik tadi Pak, untuk siswanya dikirim ke Jepang itu saya sangat antusias Pak. Saya sekolah SMA juga ada. Kok sekarang udah dikirim sana ya Bu ya? Mantap ya. Nah, ya. Saya antusias itu Bu karena kalau bisa sih usulan saya tidak hanya siswanya Pak, bapak gurunya juga harus dikirim ke sana. Iya dong Bu, masa siswanya aja, gurunya juga pengen keluar negeri loh. Masa cuma ada dari penontonnya Pak ya? Yang minimal digilir lah, digilir begitu Bu. Jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, saya sebagai jadi saya di sini sebagai kepala unit untuk khususnya sekolah menengah kejuruan negeri 1 Pemuka, saya akan support penuh. Apabila teman-teman pakai kerja lapangan, kami akan memberikan kontribusi semaksimal mungkin agar bapak-bapak sebagai tenaga didik juga bisa mengaplikasikan di kadang sesuai pendampingan kami. Mungkin yang saya sampaikan itu aja. Umpama bapak ibu guru ingin belajar lebih banyak, terutama yang kompeten untuk peternakan, bolehlah nanti main-main ke kantor untuk sharing, nggak masalah Pak. Karena dunia pendidikan tidak akan berkembang tanpa keterkaitan dengan bisnis. Karena pendidikan itu kan hanya teori ya. Kalau dia tidak aplikatif, ya seperti tadi saya contohkan, kita mau ngajarin anak naik sepeda, tapi nggak dikasih sepedanya, itu loh maksud saya.
Jadi dia tuh hanya bayangin, oh ini sander, oh ini buat menggayu, oh ini setirnya. Tapi nggak dikasih barangnya, dia akan hanya membayangkan. Mungkin itu aja Pak dari saya. Nggak ada yang bertanya kok? Siapa? Terima kasih. Kami mau ada dulu, Bapak Guru. Saya juga jadi penasaran. Kenapa? Persiapan pensiun. Persiapan pensiun. Jadi harus tahu yang pertama, Mas, sama-sama kita pelaku, Mas. Iya, aku Jawa. Aku kerja. Tapi mantan pacarku Jawa Timur. Oke, itu pertama. Yang kedua, alamatnya Mas. Alamat kantor. Oh ya, Ranggo. Oh, aku juga tinggal di Jakarta. Nah, itu begini. Kalau tadi dijelaskan, Bapak Ibu, kawan mungkin ya ayam saja udah tidurnya pakai blower. Iya kan, Bapak Ibu ada nggak? Pasti ada sih yang belum ada blowernya, termasuk saya. Itu. Jadi kalau saya mendengar penjelasan tadi itu sangat-sangat apa ya, ayam itu dienakkan gitu, dienakkan. Maksud saya di sini tadi disebutkan tidak ada kimia, tidak ada kimia. Kan yang dikhawatirkan sekarang ini pelihara ayam selama berapa minggu berapa bulan bisa dipanen? 5 minggu. 5 minggu itu sudah bohong kayak saya. Oh benar. Bukan, soalnya betul tadi disampaikan tadi itu kita ini suka khawatir. Jangan makan di bagian sayapnya. Kenapa? Itu yang disuntik. Jangan makan di pahanya. Nah, itu kesukaan saya kok. Itu kenapa? Disitulah lewat obat-obatnya itu tadi. Nah, mohon dijelaskan supaya nanti apa? Masyarakat ini tidak apa ya, sudah menjadinya seperti itu sehingga takut. Kalau bergaya lagi sih lagi. Kalau nggak makan ayam kampung itu nggak sehat begitu. Padahal ayam kampung itu muat. Nah, itu. Monggo Mas nanti supaya saya juga bisa koordinator. Ya, dua pertanyaan. Siapa lagi tadi Pak? Ya, dua pertanyaan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Harusnya nggak usah pakai ini, tinggal bisik-bisik. Tapi biar semuanya mendengarkan. Artinya ini, kita juga sebagai guru kan kadang-kadang mengajar itu bukan hanya ilmu ya, tapi butuh memberikan motivasi juga kepada siswa. Walaupun saya bukan di jurusan aku atau peternakan, saya jurusan pariwisata, tapi saya ingin bertanya, artinya saya sedikit tertarik. Misalnya kita ada nggak alurnya? Bisa dijelaskan alurnya kalau kita ingin bermitra itu, alurnya kayak gimana? Agar nanti juga kita menjelaskan ke siswa, kalau mungkin nanti setelah lulus ingin berusaha di bidang peternakan, alurnya seperti ini dan menghubungi PT tersebut. Artinya kita bisa menjelaskan, memberikan wawasan kepada siswa, membuka wawasan kepada mereka agar bisa lulus nanti bisa langsung wirausaha seperti itu. Oke, terus yang kedua, satu pertanyaan aja dulu kalau gitu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Bu, tadi pertanyaannya bagus sekali. Karena yang namanya ayam broiler dari dulu sampai hari ini itu banyak yang masih antipati, banyak yang masih negeri dari hal-hal yang nggak benar ya, itu kayak mitos ya, gitu Pak. Kalau di kami Bu, kimia itu ada, tapi sifatnya hanya vaksin atau obat. Tidak ada yang namanya kimiawi untuk berbuat. Itu yang bisa saya katakan. Kalau obat memang iya, kalau vaksin memang iya. Karena apa? Namanya ayam broiler dengan dipaksa dia 2 kilo
dia tidak divaksin, pasti dia serta lolos penyakitnya nanti. Semakin seragam ayam, itu semakin tinggi tantangan dia untuk kena penyakit itu. Makanya kalau vaksin kami memang sudah dilakukan di pabrik. Itu ada vaksin IPV sama AID, itu dilakukan secara suntik dan spray sudah. Jadi tugasnya peternak hari ini hanya memelihara, hanya membesarkan ayam. Kalau dulu kan masih ada Pak vaksin di kandang, dia harus pegang satu-satu, jadi sampai tangannya keselio, saking capeknya itu. Sekarang sudah tidak ada Pak. Kenapa seperti itu? Kalau dulu dilakukan di kandang, dia menambah stres ayam. Dan itu dievaluasi oleh Ibu. Jadi saya jawab dulu pertanyaan Ibu. Artinya, insya Allah Pak, kalau ayam broiler sekarang, Ibu tidak usah khawatir. Semuanya sudah di setting, tidak ada duniawi. Kecuali vaksin sama obat dia, vitamin dia. Tapi itu pun ada jangka waktunya. Jadi kalau kami di Jawa Timur itu ada namanya rumah potong ayam Bu. Jadi sebelum dia dipotong ayam pelonggaran umur 23, dia sudah harus berhenti pengobatan umur 14. Karena withdrawal atau aliran ke situ obat itu 7 hari ke depan. Itu sudah bersih. Karena di pabrik kami di Jawa Timur juga ada rumah potong ayam, itu satu harinya 30 trek. Satu treknya itu sekitar 1.500, jadi 45.000 ekor tiap hari kami potong di Jawa Timur. Nah itu setiap 3 bulan juga dilakukan sidak oleh BPOM maupun MUI untuk mengatasi itu tadi. Ada nggak kejanggalan? Itu sudah dilakukan. Jadi, yang mana Bu? Vaksin yang tadi ada 2. Memang ada suntik di timusnya sini, dia spray. Jadi satu poin itu kan dia ada robot masuk ke masuk itu vaksinnya Bu. Jadi insya Allah kalau itu memang harus dilakukan. Kembali lagi secara potensi genetik ayam broiler modern semakin dia dipaksa tumbuh makin cepat, maka dia juga tetap sakit. Makanya kalau ada peternak teriak-teriak, Pak ayam saya mati-mati, Pak ayam saya terpanasan, ya itu kan resikonya Pak. Kalau bicara ayam broiler makin cepat tumbuh, otomatis resikonya juga tinggi Pak. Nah, peternak kalau nggak siap dengan ilmu peternakannya, ilmu pelihara ayamnya, ya kayak gitu, dia hanya bisa mengeluh, tapi tidak bisa nyari solusinya. Karena memang Satu,